Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widian Oktaviani dari kelas 06 SMJ 007. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran. Nyatanya, strategi pemasaran yang tidak tepat malah bisa membawa bencana, seperti reputasi merek terkenal yang hancur karena salah strategi pemasarannya. Yang pertama ada Sprite dengan hashtag brutally refreshing. Dalam kampanye mereknya di Irlandia, Sprite pernah diprotes habis-habisan. Alasannya, ada kalimat pada iklan mereka yang dianggap merendahkan wanita. Kalimatnya yaitu "You are not popular, you are easy", yang artinya kamu tidak populer, kamu gampangan. Pelajaran yang dapat diambil dalam pentingnya sensitivitas gender dalam kampanye pemasaran. Sejak peluncurannya pada bulan Maret, siaran pers mengumumkan peluncuran kampanye. Sprite mengatakan tujuannya adalah untuk mendorong orang-orang di seluruh negeri untuk jujur dan berbagi kebenaran yang menyegarkan. Tetapi, bermula pada akhir Juli, iklan baru muncul di papan reklame besar dan di internet mempromosikan kebenaran, yaitu iklan Sprite terbaru. Setelah tweet hashtag brutally refreshing yang muncul, ratusan lainnya menyebut kampanye tersebut misoginis dan hashtag brutally sexist membanjiri mereka. Keesokan harinya, juru bicara Coca-Cola pemilik Sprite mengatakan bahwa kampanye telah dibatalkan dan iklan kontroversial tidak akan muncul lagi. Dari penjelasan di atas, kesalahan produk berasal dari pemilihan kata yang kurang tepat. Sebaiknya bahasa dalam iklan menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan juga sopan. Selain itu, kita harus bisa menganalisis perencanaan yang matang, perhitungan yang tepat, ditambah dengan intuisi yang tajam dari seorang brand manager. Kesalahan dalam branding pun dapat berakibat fatal. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kegagalan produk Reebok. Poster yang dipasang pada tahun 2012 di Jerman dimaksudkan untuk memotivasi dengan slogan "Cheat on your girlfriend, not on your workout". Artinya, pilihlah setia pada olahraga, bukan pada pacarmu. Kata iklan itu hanya dipasang pada pusat kebugaran mitra Reebok di Jerman. Masyarakat merasa bentuk iklan ini menunjukkan sikap tidak jujur dan tidak sopan terhadap wanita, dan mendapat reaksi kurang baik dari konsumen. Lalu, perusahaan pakaian olahraga menarik iklan tersebut dan mengakui bahwa itu ofensif, yang artinya iklan tersebut menyinggung seseorang. Ini kampanye bukanlah kegagalan mutlak bagi Reebok, apalagi slogan tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat. Masyarakat juga berpendapat bahwa Reebok seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih apa yang akan dikatakan dan dipromosikan di antara calon pembeli produk. Dari penjelasan di atas, perusahaan tidak boleh mengabaikan pentingnya etika saat memilih alat pemasaran mereka. Artinya, melalui saluran pemasaran inilah konsumen mempersepsikan suatu merek dan mengembangkan citra keseluruhannya. Sebuah perusahaan memilih untuk menggunakan metode pemasaran yang agak kontroversial. Hampir tidak mungkin untuk menghindari umpan balik negatif dan berlebih lagi efek negatif pada citra perusahaan yang terkait langsung dengan jumlah penjualan dan pendapatan. Yang ketiga ada produk dari Dove. Jadi pada tahun 2017 salah satu iklan kampanye produk lotion mereka menimbulkan stigma bahwa orang yang berkulit warna coklat terkesan tidak cantik. Dalam materi iklan singkat dengan durasi kurang dari 6 detik, Dove memunculkan sosok wanita kulit hitam yang berganti pakaian dan berubah menjadi wanita kulit putih. Sontak materi iklan memunculkan kontroversi global dengan menganggap materi iklan tersebut berisikan rasisme dan muncul gerakan untuk memboikot produk Dove. Dove sebenarnya ingin mengkampanyekan kalau semua perempuan bisa cantik bagaimanapun fisiknya, tapi kalimat yang digunakan justru sebaliknya. Dari penjelasan di atas, kesalahan produk Dove adalah pesan yang disampaikan kurang tepat dan akurat. Brand dan orang-orang di dalamnya harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang konsep ras. Pemahaman tersebut bisa mengantisipasi dari konten-konten yang justru menjadi blunder.
Jadi jangan hanya sekedar kreatif dan cepat. Jadi harus bisa memahami hal-hal yang tergolong sensitif di lingkungan calon konsumennya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat ada kesalahan dalam produk Burger King. Jadi iklan yang diluncurkan pada tahun 2009 ini memiliki muatan seksual. Tentu saja menuai protes di negara Singapura yang konservatif. Iklan tersebut sangat seksual. Wanita membuka mata dan mulutnya lebar-lebar seolah dia kaget dengan ukuran burger tersebut. Iklan tersebut mempromosikan jenis burger baru dari Burger King. Ada perempuan dan burger. Makna yang dimaksud ingin pemirsa mendambakan burger sehingga pemirsa keluar dan membeli burger tersebut. 5 tahun sejak iklan tersebut dirilis, model yang wajahnya ditampilkan dalam poster tersebut mengklaim bahwa Burger King tidak meminta izin jika fotonya digunakan dalam kampanye Blow Your Mind. Wanita yang tidak mengidentifikasi dirinya pada pers menunjukkan cuplikan pemotretan yang dia lakukan menggambarkan emosi yang berbeda. Dia menyertakan foto yang akhirnya digunakan untuk iklan ofensif, mengatakan bahwa dia tidak pernah dimintai izin untuk menggunakan foto tersebut dan diberitahu bahwa itu bahkan sedang digunakan. Foto merupakan media visual yang paling menarik perhatian mata. Dengan mencantumkan suatu foto saja, sebuah produk, tulisan atau iklan akan menjadi lebih menarik. Perusahaan harus menjaga agar kampanye pemasaran mereka sesuai dengan norma sosial dan hukum setempat, serta memastikan bahwa mereka memperoleh izin yang diperlukan sebelum menggunakan gambar atau informasi pribadi orang lain. Iklan merupakan pesan yang dikonsumsi oleh publik, maka pembuatannya pun harus totalitas. Sebuah iklan yang baik haruslah informatif dan komunikatif. Iklan haruslah berisi informasi yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen. Informasi tersebut dapat bersifat mendetail. Yang kelima ada produk dari Hyundai yang kampanyenya usaha bunuh diri. Jadi pada tahun 2013, Hyundai merek mobil buatan Korea Selatan merilis iklan kontroversial yang disiarkan di Inggris. Iklan tersebut menggambarkan pria yang mencoba bunuh diri melalui keracunan karbon monoksida di iX35, namun gagal melakukan karena emisi kendaraan yang tidak beracun. Iklan tersebut diproduksi oleh agensi internal Hyundai, Innovation Worldwide, mendapat kritik luas karena mempromosikan bunuh diri dan takut kasus bunuh diri di Inggris ini meningkat. Hyundai telah menghapus video tersebut dan mengeluarkan permintaan maaf resmi. Dalam pemasaran sendiri, ada banyak unsur penting yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah iklan menggunakan konten yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan target konsumen merupakan salah satu kesalahan yang cukup fatal dalam membuat iklan. Selain itu, pentingnya bagi perusahaan untuk menghormati sensitivitas dan emosi masyarakat ketika merancang kampanye pemasaran. Yang keenam ada Brentford yang kampanyenya mendukung penculikan dan pemerkosaan wanita. Salah satu iklan yang dirilis untuk mempromosikan mobil kecil Ford Figo di India menggunakan karikatur 3 wanita berpakaian seksi yang diduga sebagai simbol pekerja seks komersil atau PSK. Dalam kasus pelecehan seksual Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi. Dalam poster itu, mereka digambarkan tengah disumpal, diikat dan diletakkan dalam bagasi mobil Figo. Sementara, Berlusconi yang duduk di kursi supir melihat ke belakang sambil tersenyum dan mengacungkan tangannya dengan simbol V atau peace. Gambar tersebut juga menggunakan slogan "Tinggalkan kekhawatiranmu di belakang" yang ditulis di bawah karikatur. Iklan lain yang menggunakan slogan serupa menggambarkan karikatur selebritis Hollywood Paris Hilton mengedipkan mata kepada 3 Kardashian bersaudara yang disumpal dan diikat di belakang bagasi Vigo. Iklan tersebut dinilai melecehkan kaum perempuan di tengah sensitivitas warga India atas semaraknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Iklan kontroversial itu langsung menuai kritik dari berbagai pihak karena gambar yang dinilai tidak etis. Ford dan perusahaan iklan India meminta maaf atas salah satu iklan terbarunya. Dari penjelasan di atas, kesalahan produk di atas yaitu walau iklan memiliki tujuan komersil, kenyamanan konsumen tetaplah menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, dalam membuat iklan harus beretika agar tidak merugikan masyarakat atau pihak lain. Bahkan lebih baik bisa memberikan nilai edukasi yang baik dan benar.
Jadi, kesimpulan dari kesalahan dari 6 produk di atas terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang pelanggan. Yang kedua, komunikasi tidak efektif. Yang ketiga, strategi pemasaran produk yang tidak efektif. Yang keempat, iklan yang ditampilkan tidak informatif dan komunikatif, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima, iklan yang ditayangkan tidak berdasarkan riset mengenai ras, golongan, budaya, sehingga iklan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Yang keenam, tidak memahami market dan hanya berdasarkan pada asumsi pribadi. Yang ketujuh, proses marketing dilakukan tanpa pengujian dan perubahan.